Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa Tuhan. Buka hati kami Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biar Tuhan berbicaralah, ajar setiap kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Mari kita buka firman Tuhan, Matius 12 ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, orang Farisi yang sudah melihat mujizat Tuhan terjadi, bahkan berkali-kali melihat bukti nyata kemuliaan Tuhan, tetapi malah bilang itu pekerjaan setan. Mulutnya ucapin kata-kata jahat, menghasut. Makanya tema khotbah saya kali ini, menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak akan diampuni. Nah, dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang diperbuat melalui apa yang kita ucapkan. A sin that you commit by speaking something. Satu dosa karena ucapanmu. Makanya kita harus lebih berhati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Matthew 12 verse 32. Anyone who speaks against the Holy Spirit will never be forgiven. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Blasphemy is a sin that you commit through sinful words. It is a sin that you commit with what you say. Mari hati-hati dengan perkataan kita, bahkan bukan hanya yang terucap. Karena zaman sekarang orang akan mengucapkan kata-kata juga melalui sosial media, melalui pesan singkat, WhatsApp, di grup, di caption, di story. Perhatikan ucapan kita. Ayo lebih perhatikan kata-kata kita. The blasphemy of the Holy Spirit is speaking against the Holy Spirit, or the attributing of the Holy Spirit's power to demonic power. Menghujat Roh Kudus adalah mengucapkan sesuatu dalam menentang Roh Kudus, atau mengatakan kuasa Roh Kudus itu adalah pekerjaan setan. Hati-hati dengan statement kita atau pernyataan kita di grup, sosial media, di hadapan orang. Haruslah kita bicara untuk memperkatakan firman Tuhan, bukan untuk mendiskreditkan pekerjaan Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Hati-hati. Karena kata-kata yang kita ucapkan itu seringkali merupakan kata-kata yang kita latih, terbiasa ucapkan. Kalau terbiasa jaga perkataan, kuasai lidah, maka ucapan akan terjaga. Tetapi kalau terbiasa omong semaunya, maka ya seringkali bablas omongannya, dan ujungnya penuh penyesalan. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Setiap kata sia-sia, kata yang gak berguna dan tidak membangun ke arah pertumbuhan rohani, ke arah Kristus, semua harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dosa perkataan kepada siapapun harus dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau perkataanmu menghujat Roh Kudus, maka dosa itu tidak akan diampuni. Latihlah, jaga perkataanmu melalui kekang lidahmu sehari-hari. Matius 12 ayat 34 sampai 36. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, ini masalah hati. Kata-kata jahat itu cuma sesuatu yang di permukaan, tetapi asalnya dari hati yang jahat. Hati yang gak dijaga, hati yang busuk. Maka itu marilah miliki hati yang bersih, hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa cek melalui perkataan kita, apakah ucapanmu benar di hadapan Tuhan? Karena ucapanmu menggambarkan isi hatimu. Apa yang saudara update di story, di caption, respon kata-kata saudara di grup atau di DM private, semua kata-kata itu meluap dari hati. Apa kabar dengan hatimu? Orang Farisi itu respon dengan kata-kata jahat, like katain ini tuh kerjaan setan, lu tuh gak bener, lu tuh sesat, lu tuh setan. Dan kita lihat kondisi hati orang Farisi sebetulnya. Orang Farisi iri, benci, insecure, karena orang-orang membandingkan pengajaran Tuhan Yesus dengan mereka yang biasa dihormati sebagai pengajar. Markus 1 ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Iri hati, selalu mau jadi pusat perhatian, insecure, sombong, tidak ada hati, selalu mau belajar, krisis pengakuan diri, haus akan pujian, mau dikagumi orang, menikmati posisi, haus kuasa dan jabatan, takut posisinya tuh terancam. Tuhan bukan lagi pusat atau alasan kenapa mereka beribadah. Tuhan bukan lagi menjadi pusat atau alasan mereka melayani Tuhan. Tetapi mereka butuh tepuk tangan orang. Kalau zaman sekarang mungkin demi konten, demi like, demi followers, kita mesti hati-hati dengan sikap hati yang seperti itu. Itu sikap hati orang yang menghujat Roh Kudus. Markus 3 ayat 6, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Hati gak dijaga, iri hati, benci, insecure, ngomongin orang, hasut orang, bahkan bikin pembunuhan terencana. Mari kita jaga hati, jangan suka sirik dan iri hati sama orang lain. Tanggung jawab kita adalah perbaiki dan kembangkan diri kita sendiri, bukan cuma komentar kekurangan orang lain. Kita juga bisa belajar dari kejadian ini bahwa orang Farisi sebagai pengajar umat Tuhan, mereka malah menghasut untuk menarik orang menjauh dari kebenaran. Mereka malah menarik orang hanya kepada diri mereka sendiri. Mau dipuja, haus kuasa. Kita bisa belajar untuk jaga omongan kita di depan umum atau di sosial media. Jangan menggiring opini ke arah yang menurut gue, menurut saya. Seharusnya apa yang menurut firman Tuhan. Kalau kita benar murid Kristus. Untuk mengerti dosa yang tidak akan diampuni atau menghujat Roh Kudus, kita perlu belajar pribadi Roh Kudus itu sendiri. John 6 verse 8, and he, when he comes, will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Menghujat Roh Kudus itu bukan sebatas mengucapkan kata-kata jahat terhadap Roh Kudus, tetapi dosa menghujat Roh Kudus adalah satu penolakan yang berulang terhadap peran Roh Kudus itu sendiri, di mana Roh Kudus mempunyai tugas untuk membongkar dosa kita dan memimpin kita di dalam pertobatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Peran Roh Kudus untuk mengingatkan kita kalau ada yang kita lakukan itu berdosa di hadapan Tuhan. Roh Kudus mendampingi kita dalam perjalanan rohani kita. Kita seakan menghujat Roh Kudus ketika kita meremehkan dan menolak peran Roh Kudus itu sendiri. Kita dibilang menghujat Roh Kudus ketika kita dablek, belaga budek, padahal Roh Kudus sudah menunjukkan berulang kali bahwa yang kita lakukan itu salah dan ada panggilan untuk kita mau bertobat. Tetapi kita menolak terus suara Roh Kudus dan saudara mengabaikan ajakan bertobat lagi dan lagi. Saudara mengeraskan hati terus-menerus sampai tidak ada lagi harapan pertobatan. Padahal saudara sudah dengar jelas suaranya, tapi saudara sengaja abaikan. Sudah diajakin komsel, sudah diajakin gereja, udah dapat teguran dari ayat-ayat yang dibagi di grup, tapi malah tersinggung, left group. Dan semua teman yang omongin Tuhan, ayat atau gereja, saudara cuekin. Belaga belum buka pesannya. Saudara ghostingin ajakan pertobatan dari sekeliling saudara.
hati-hati. Jangan terus-menerus mengeraskan hati. Menghujat Roh Kudus ini masalah hati. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa di mana saudara dalam keadaan sadar menolak Kristus dalam penginjilannya, dan saudara paham betul sedang menolak teguran ajakan pertobatannya. Padahal saudara sudah benar melihat kebaikan Tuhan selama ini. Saudara sebetulnya ngerti siapa Tuhan, tetapi saudara memutuskan untuk menolak peran Roh Kudus. Saya sibuk, jadi saya nggak bisa datang. Saya ada deadline, jadi saya belum bisa hadir. Tobat, semua teman saya lakuin hal itu kok. Kok saya doang yang disalahin? Satu statement penolakan untuk bertobat, satu statement saya nggak perlu Tuhan. Padahal kasih karunia Tuhan untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus itu sudah ada. Saudara sudah mengerti mengenai mengerjakan keselamatan, menjaga kekudusan. Saudara sudah merasakan hadirat Tuhan. Saudara sudah dipanggil, tetapi saudara berkata dalam hati, saya nggak butuh Tuhan. Orang-orang yang sebetulnya sudah mendapat kasih karunia mengenal Tuhan Yesus, tetapi dengan sadarnya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menolak untuk terus bergabung dalam satu komunitas Kristus yang serius mengerjakan pertobatan dari setiap dosa mereka. Kalau sudah sampai di tahap itu, sebetulnya mereka memang merasa nggak butuh pengampunan. Mereka memang sudah meninggalkan Tuhan, sudah pergi dari gereja, sudah pergi meninggalkan pelayanan. Mereka merasa apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan sudah benar. Satu pembenaran diri akut di mana mereka sampai merasa nggak butuh Tuhan lagi, tidak butuh pengampunan Tuhan, tidak butuh firman Tuhan. Sudah jelas-jelas tanda-tanda hadir di depan mata, tetapi saudara mengeraskan hati dengan sombong menolak Kristus. Tidak menerima Kristus karena pride, karena kesombonganmu, karena sok tahu, karena haus kuasa, karena suka akan dunia, karena nyaman dengan dunia. Padahal sudah saksikan kuasa mujizat Tuhan, tetapi masih menyangkal Tuhan. Padahal sudah rasakan pertolongan Tuhan, tetapi saudara mengeraskan hati, menolak mengakui bahwa itu semua karena kebesaran dan kemurahan Tuhan. Kalau saudara takut, apa saya sudah menghujat Roh Kudus ya? Atau mungkin saudara sudah dalam posisi mengeraskan hati? Mari berbalik kepada Tuhan. Tuhan sayang saudara, Tuhan sayang orang Farisi, makanya Tuhan berikan peringatan dan pengajaran. Kalau saudara masih khawatir mengenai apa saya hidup sudah benar di hadapan Tuhan, berarti kesempatan masih terbuka bagi saudara. Kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan ini, mari jangan keraskan hatimu. Mazmur 95 ayat 7-8, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari lembutkan hati saudara, jangan menolak ajakan pertobatan. Mari setiap dari kita minta ampun sama Tuhan untuk setiap dosa saudara dan alami tahun pembebasan, bebas dari belenggu dosa. Mari saya ajak kita berdoa bersama, minta ampun di hadapan Tuhan, dan izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang ada di Max and Christ Church yang menyaksikan Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Ini kami Tuhan, kami minta ampun setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau masih ada untuk setiap kami, berikan kesempatan untuk setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap dosa-dosa yang ada Tuhan, untuk setiap teguran-teguran yang ada Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap kesalahan, pelanggaran dosa kami Tuhan. Tuhan mampukan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang menyaksikan ini dibebaskan dari setiap belenggu dosa dalam bentuk apapun. Setiap dosa-dosa yang selama ini berulang kali jatuh di tempat yang sama, tapi di kali ini, tahun ini kami akan alami begitu satu pembebasan yang datang dari Tuhan. Kami serahkan, kami minta Tuhan, kami berdoa minta Tuhan mampukan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray, Amen. Sebelum kita sudahi ibadah, persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun Tuhan atas setiap dosa kami, dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu, atau saudaramu. Ampuni mereka, karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray,
Amen. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan susu itu, yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kanan kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Shalom teman-teman Amazing Church. Kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan penyembahan ini. Engkaulah kekuatanku.
Yesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Aku takkan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya berdoa dan percaya breakthrough is coming. Kita dibebaskan dari dosa, gereja Tuhan dipulihkan, diri kita dipulihkan, dan keluarga kita dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.